Di situ kan deklarasi pemuda ya. Banyak anak-anak muda yang nanya. Nah, pada saat itu aku memang bikin pertanyaan dari sebuah pernyataannya Pak Ganjar. Yang dia bilang akan melamar anak-anak muda. Sejauh ini aku lihat yang tadinya aku nggak tertarik banget gitu. Ketika emang aku udah masuk, aku ngerasa kayak ya udah kalau misalkan gue udah bahasa sekalian aja. Jadi aku benar-benar mungkin setelah selesai kampanye kita setelah pemilihan ini aku akan terusin. Kan kita kan mau Indonesia unggul dan gerak cepat. Ya. Yang berarti kan kita pengen Indonesia unggul sebagai negara yang berkembang, negara maju, negara yang kuat. Terus kita punya misi-misi banyak juga yang salah satunya adalah gotong royong gitu bersama teman-teman gerak cepat. Dan ini bagus juga buat anak-anak muda. Selamat datang di kompetisi Putri Indonesia. Oh, salah. Open table. Soalnya tamu kita ini Putri Indonesia 2022, Stella Maukar. Selamat datang. Terima kasih ya. Stella. Iya. Wah, kayaknya sekarang sering nongol nih saya lihat di beberapa podcast dan lain sebagainya ngomongin politik lagi. Iya. Kok awal mulanya gimana? Awal mulanya sebenarnya aku udah pernah datang sini juga nggak sih waktu itu yang di pernah. Senioti kan. Jadi ini diceritain ulang aja ya. Jadi awal mulanya memang aku tuh bukan yang ini banget tertarik sama dunia politik, apalagi aku backgroundnya Putri Indonesia, terus aku pernah ikut Apnon juga, aku lebih suka ke dunia entertain sama pageant, modeling gitu. Terus mulai pertama kalinya itu ketika ada salah satu temenku, dia ngajakin ke Extravaganza waktu itu, jadi tim relawannya Pak Ganjar. Emang dari keluarga aku, my family itu emang suka Pak Ganjar. Gitu. Jadi aku sebenarnya cuman karena tahu ya Pak Ganjar ini gitu. Dan aku belum yang emang paham banget politik, tapi aku memang suka sama Pak Ganjar, tapi belum yang bener-bener mencari tahu banget gitu lah ya. Terus sampai sehingga akhirnya aku di Extravaganza mulai aktif nih, Kak. Jadi udah mulai ikut-ikut kegiatannya gitu. Terus Extravaganza itu adalah ini kayak komunitas pendukung Pak Ganjar yang isinya tuh musisi, artis, influencer, tapi kebanyakan tuh musisi di situ. Ada Once itu ya, ada Once Mekel, ada Ade Andrian, terus ada Anang Hermansyah, ada Ruth Sahanaya. Kamu tadi katanya bilangnya awalnya nggak terlalu suka politik, nggak terlalu ini, terus sukanya sama siapa jadinya? Enggak ini bercanda. Pancing terus ya. Enggak, kita udah punya obrolan sebenarnya, tapi enggak. Ini lucu-lucuan aja. Nah, aku mau tanya gini, katanya nggak suka politik, nggak begitu ngerti, tapi sekalinya terlibat Extravaganza lah. Kamu aktif banget loh di medsos kamu. Kan, gitu. Berarti terus ada generasi pemenang, aku perhatiin itu, aktif banget. Iya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya awal mulanya bukannya nggak suka ya, tapi belum tertarik banget gitu. Kalau dibilang suka, aku suka ya cuman mengikuti melalui media sosial aja. Kan sekarang banyak anak-anak muda emang melihat politik itu dari media sosial dong gitu. Jadi ketika temanku ajak, di situ aku mulai aktif sampai akhirnya yang waktu di gedung arsip. Iya. Oh, dipanggil itu sama Pak Ganjar ya. Ya, jadi waktu pas di gedung arsip itu aku di situ kan deklarasi pemuda ya. Banyak anak-anak muda yang nanya. Nah, pada saat itu aku memang bikin pertanyaan dari sebuah pernyataannya Pak Ganjar. Yang dia bilang akan melamar anak-anak muda. Kamu minta dilamar lah? Oh enggak, sorry. Saingannya berat buat Iko. Jadi pas itu aku bikin pertanyaan, terus Pak Ganjar waktu itu menjawab lah ya. Terus ada sosok figur juga satu lagi, ada namanya Seno. Ini enggak salah lagi kan? Enggak apa-apa. Bingung nih terus salah gitu. Enggak apa-apa. Ya udah, akhirnya dari situ. Jujur aja gitu. Oke, maksudnya akhirnya mulainya dari situ. Terus akhirnya dari situ udah aktif, diajak untuk gabung di juru kampanye nasionalnya di TPN di bawahnya Pak Luki Hermawan gitu, di Deputi Teritorial Daerah gitu. Udah kemana aja tuh jadi jurkam? Jadi jurkam. Kemarin kita sempat ke Surabaya. Jangan sok nggak tahu lu bareng sama lu kan. Udah dia ikut loh. Iya ke Surabaya terus. Kalau kegiatannya kita masih kegiatan yang skala kecil dulu, Kak. Jadi kita emang udah punya ini perencanaannya. Kita mau ngapain aja gitu. Kayak misalkan kita udah bikin kayak di yang khusus anak-anak muda lah ya, misalkan di kafe-kafe gitu. Terus kita pakailah sosok-sosok kita nih untuk jadi narasumber, ngundangin anak-anak muda. Terus
Ada juga kayak kita ngundang di Belusukan, jadi ada mancing gratis. Nah kalau untuk kelilingnya kemarin kita ke Surabaya bulan lalu. Oke. Kamu ikut kan? Ikut nggak ya? Cuman karena banyak anak-anaknya, jadi itu kita pecah. Oh, Jadi macam-macam semua, daerah. Iya, kita pecah. Jadi kalau aku kemarin itu ke Malang, jadi yang satu ke sini gitu. Jadi kita pecah gitu. Ngerepotin nggak sih? Kita nggak satu tim waktu pas di Iya, Surabaya. untuk ya kamu harusnya bersyukur. Kamu ngerepotin anaknya. Kalau Baliknya baru bareng. terus apa namanya sejauh ini kalau kamu lihat berarti kan kamu sampai turun ke jalan, maksudnya ketemu orang per orang gitu, ketemu komunitas. Tanggapannya gimana tuh orang-orang kamu mensosialisasikan Pak Ganjar, Pak Mahfud gitu. Tanggapannya sejauh ini gimana? Animonya gimana? Mungkin karena aku memang suka komunikasi ya. Ya. Gitu. Kalau aku tuh memang kita kan punya cara masing-masing gimana cara untuk mempersuasi orang atau menginfluence orang gitu. Oke. Mungkin caranya dengan kalau misalkan teman-teman ada yang nyerang pakai data apa segala macam gitu. Nah kalau aku tuh tipikal yang caranya itu lebih ke memuji. Gitu loh. Jadi pada saat ketemu sama teman-teman anak-anak muda atau ketemunya sama yang lebih tua misalkan ibu-ibu, aku tuh sukanya tuh yang lebih ke mengajak mereka untuk memuji dulu kayak wah bagus ya, wah bagus ya kalian gitu. Kalian aktif banget. Ternyata kalian di sini tuh bikin ide-ide ini buat ngajak-ngajakin teman-teman yang lainnya. Wah kalian tuh keren banget. Jadi aku tuh mengapresiasi gitu. Itu cara aku untuk bisa mempersuasi mereka masuk untuk memberikan edukasi Kak. Gitu. Edukasi tentang Pak Ganjar. Tentang Pak Ganjar. Sejauh ini yang kamu ini tanggapannya mereka gimana? Maksudnya ada yang males capres yang ini misalnya gitu. Sejauh ini kamu ketemu? Sejauh ini aku ketemu sih ya tau ya mungkin anak-anaknya memang belum yang paham-paham banget sama politik. Cuman aku selalu bilang sama mereka kalau kalian mau memilih, pilihlah yang paling terbaik. Gimana caranya kalian memilih yang paling terbaik? Yang track record kalian ya jelas, track recordnya bagus dari backgroundnya gitu. Jadi aku selalu kasih mereka masukan kayak gitu. Kamu seringnya berarti berhadapan sama anak-anak muda kan? Anak muda. Nah ini kita kan lucu-lucunya begini, anak muda ini setiap mau pemilu selalu kayak jadi primadona nih. Bahkan ada yang berdandan kemuda-mudaan gitu. Biasanya kayak gimana? Terus tiba-tiba biasanya pakai Van Toffel lalu pakai sneaker naik motor custom gitu atau gitu-gitulah. Selalu jadi seringkali jadi objek lah ya. Kalau menurutku gitu ya. Kalau kamu kan aku kan perwakilan Gen Z gitu ya. Ini agak beda sama dia. Jadi ya Allah. Jadi ya kalau dari Gen Z sendiri kayak kamu itu melihat politik itu kayak gimana sejauh ini? Berarti kan sekarang udah agak ngerti nih, udah kecebur nih, udah ikut proses politiknya. Sejauh ini kamu ngeliat gimana sih politik itu di Indonesia? Sejauh ini aku lihat yang tadinya aku nggak tertarik banget gitu. Ketika emang aku udah masuk, aku ngerasa kayak ya udah kalau misalkan gue udah bahasa sekalian aja. Jadi aku benar-benar mungkin setelah selesai kampanye kita setelah pemilihan ini aku akan terusin. Jadi nggak cuma berhenti sampai di politik. Iya, nggak cuma berhenti sampai di selesai nyoblos saja, tapi aku akan terusin ini. Dan itulah maksud aku mulai berproses Kak, belajar step gitu. by stepnya. Awalnya dari Ekstrava Ganjar, kemudian dari Jurkam, kemudian sekarang aktif banget. Mungkin nanti 5 tahun lagi setelahnya aku bisa nyalek. Semua ini proses menurut aku. Nggak langsung aku tiba-tiba lompat. Jadi basah gitu. Cebur sekalian gitu ya. Cebur sekalian. Jadi kalau kayak kemarin ada bikin acara mancing bareng, kamu langsung nyebur tuh. Enggak bercanda. Enggak lah. Ikan emangnya gue dipancing. Tapi gini, banyak orang yang sinis ngeliat politik kan. Politik orangnya isinya ini gitu-gitulah ya. Korupsi dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini kamu ngeliat kalau saya misalnya, aku ngelihat ikut dukung Pak Ganjar, ketemu ternyata banyak orang baik di politik gitu loh. Banyak orang yang bantu dengan memang pengen bantu gitu dan lain sebagainya. Kamu sendiri pengalamannya gimana? Iya, aku setuju itu. Aku ngambil contohnya di Ekstrava Ganjar ya. Menurut aku sendiri yang namanya kita, yang tadi kalau dibilang bantu, yang namanya kita sebagai tim relawan. Relawan itu adalah kata kita rela. Kita mau rela, kita mau mengeluarkan tenaga
uang, pikiran, ide kita. Itu kan namanya kan kita membantu juga kan, karena kita rela gitu. Kayak di Extravaganza sendiri pun kita juga kayak gitu. Kita punya musisi. Kita pakai musisi kita untuk sekalian kita belusukan gitu loh Kak. Jadi dalam arti musisi ini nggak dibayar. Gitu. Kapan lagi bisa lihat Kak Once Mekel turun di jalanan. Nyanyi ya kan. Kapan lagi bisa ngelihat Mas Anang atau siapapun yang nyanyi di jalanan. Lo kan anak muda gitu ya. Terus kemudian ngobrol sama anak muda juga kan tadi kayak gitu. Apa yang lu sampaikan dari program Ganjar yang menurut lu tuh emang anak muda banget gitu ke mereka? Yang anak muda banget. Iya. Sebenarnya bukan dari program aja, tapi dari visi misinya juga konkret gitu. Kayak di visi misinya kan kita kan mau Indonesia unggul dan gerak cepat. Ya. Yang berarti kan kita pengen Indonesia unggul sebagai negara yang berkembang, negara maju, negara yang kuat. Terus kita punya misi-misi banyak juga yang salah satunya adalah gotong royong gitu bersama teman-teman gerak cepat. Dan ini bagus juga buat anak-anak muda gitu. Menurut aku ada program terbarunya Pak Ganjar. Kemarin waktu di Kaltim dia bilang ada yang namanya gratisin. Jadi internet gratis dan cepat gitu untuk siswa. Iya, cepat gitu. merata. Wah, menarik. Nah, menurut aku itu salah satu yang emang anak muda tuh butuh gitu. Kenapa kok menurut kamu maksudnya program gratis ini menurut kamu anak muda banget, kenapa? Iya, karena kita mendukung siswa-siswa, mendukung mahasiswa semuanya yang mungkin kita nih susah di bagian internet. Fakir kuota gitu lah ya. Fakir kuota sih ya gitu. Jadi maksudnya ini kan mendukung anak-anak untuk bisa mengakses untuk kebutuhan mereka dalam belajar gitu. Untuk mereka mengetahui lagi dunia, isu dan segala macamnya melalui sosial media. Iya. Ini kita gini ya, menurutku sih kita bangsa sebesar ini agak memalukan loh, internetnya masih sekarang ya. Misalnya di banyak blank spot. Iya, di daerah sekitar Jakarta loh ada wilayah yang dimana kita ngirim WhatsApp itu harus geser dulu gitu. Itu benar. Kalau apalagi kalau yang dekat-dekat gunung ya kan harus turun dulu. Itu loh. Kayak maksudku kok kita telat banget ya gitu. Jadi ini emang ini banget ya kalau maksudku gini kita ngelihatnya. Kalau kita ngomong ekonomi kreatif profesi-profesi yang bergantung sama teknologi digital dan lain sebagainya. Nggak ada internet terus buat apa? Internet yang ngaco terus buat apa gitu? Ngomong tinggi-tinggi gitu. Dan gue pernah loh ke satu daerah di Kalimantan Barat gitu kan. Gue di sana pas siang itu emang karena di situ nggak ada internet kan. Pas siang ya kelihatan biasa aja gitu. Yang ada internet tuh cuma di rumah kepala desanya. Jadi kok bisa? Serius. Beneran. Emang cuma di kepala desa dan itu karena kepala desanya itu mampu untuk pasang tower kecil gitu loh. Kecil gitu sendiri jaringan internet. Nah, biasanya anak-anak itu kan gue karena nginep nih Bang di situ. Kalau malam gue ngeliat bukit yang atas itu klip-klip tuh. Gue kirain kunang-kunang gitu. Ternyata enggak. Anak-anak sekolah itu kalau mau ngirim tugas itu naik ke bukit dulu. Astaga. Jadi nyari sinyal. Jadi itu flashlight di atas itu. Oh, foto-foto gitu ya buat tugasnya tugas gitu. Segala macam gitu. Jadi banyak gitu. Harus naik bukit dan bukitnya ya bukit serem gitu loh ke atas dulu. Segitunya. Jadi ini banget ya tadi yang kamu bilang itu Pak Ganjar bilang gratis ini tuh ngedress banget persoalan kita sebetulnya. Mungkin kita di Jakarta aja masih sering bersoal kok sama. Di Jakarta juga suka kayak gitu. Walaupun kita nggak sampai naik bukit. Terus kita nanya, lu pakai SIM apa sih? Wifi mana? Aja ya. Terus ke depan ini kamu mau ngapain lagi nih kalau kamu udah punya jadwal, ada ekstra Pak Ganjar, ada generasi pemenang nih, agendanya ngapain lagi? Teman-teman yang mau ikut itu terus gimana? Mau gabung? Yang mau ikut mau gabung. Kalau misalkan buat di anak-anak generasi pemenang di Jurkam, kita ada yang namanya juru kampanye nasional tapi untuk lokal gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa cek di Instagramnya generasipemenang.id. Bisa langsung DM banyak atau bisa ngeliat banyak foto aku dan teman-teman yang lain. Di situ ada aktivitas kegiatan-kegiatan kita. Jadi teman-teman yang mau gabung ya bisa langsung DM aja ke situ. Atau ke Instagram aku juga bisa. Bisa jadi jurkam chapter-chapter gitu ya? Betul. Jadi lokal itu maksudnya? Lokal. Jadi mungkin ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya, ada yang di Kalau kamu nasional nih, udah ke Surabaya kemana-mana. Atau belum dibagi tugasnya ya? Baru kemarin sih yang ke Surabaya. Kenapa sih kalau ngomong Surabaya senyum-senyum gitu? Kenapa? Ada apa-apa. Kota Pahlawan. Kota Pahlawan. Atau ada pahlawan kamu yang di sana? Gue deg-degan loh. Iya, sama. San mau nanya lagi. Gue mau ketawa dulu. Boleh minum dulu? Iya, minum dulu. Santai. Ya Allah, Putri Indonesia kita giniin loh.
Nggak kebayang gua. Apalagi putra Indonesia. Kan bapak ini, mas ini putra Indonesia juga. Iya, benar. Putri dan putra Indonesia. Tapi kan kita nggak ada yang nyariin, kalau kamu sering dicariin orang, mana nih yang Stella itu gitu. Kita sih nggak ada. Ya, Ahsan mana ya? Masih juga begitu. Maki yang mana? Nggak ada. Nah itu tuh, apa namanya tadi kan ada chapter-chapter lokal tuh. Iya. Oke. Itu apa sih tujuannya? Kemudian kok ada chapter-chapter gitu, jurkam lokal gitu. Iya. Bisa nggak sih level kecamatan atau desa gitu juga sebenarnya? Bisa banget. Sebenarnya kenapa kita bikin, maksudnya yang kayak tadi kan ada lokal gitu. Jadi itu mereka yang akan menggerakkan teman-temannya. Contohnya mungkin di daerah Banten gitu. Atau mungkin yang di luar lah ya, nggak usah Jabodetabek. Misalkan yang di Surabaya lagi. Jangan deh yang di Jogja lah ya, atau di Solo gitu. Jadi mereka bisa ketawa kok. Gue jadi Oke, lanjut. ini karena kata Surabaya ya. Itu maksudnya jadi di lokal ini misalkan kayak di Solo. Ini anak-anak ini tuh bisa menggerakkan anak-anak yang di Solo juga gitu. Jadi kita akan membantu juga mereka di sana. Itu akan mewadahi aspirasi mereka juga nggak? Sama sebenarnya kegiatannya kayak yang kita bikin di sini. Gitu. Mungkin skala mikro ya Kak ya gitu. Kalau misalkan nih aku orang Ujung Berung gitu atau orang apa namanya Bekasi gitu kan. Maksudnya apa? Lu ya. Nyebut Bekasi. Kelurahan Bahagia Ujung Harapan itu rumah beliau. Apa namanya? Pengen gitu ikut terus kemudian gue pengen ikut nih karena gue ada aspirasi gitu. Di Ujung Harapan ini perlu ada komunitas digital gitu. Atau jurkamnya gitu ya? Iya. Itu yang jadi jurkam itu bisa nampung itu nggak sih kemudian untuk kemudian dibikin Masuk komunitas kamu gitu? Bisa banget. Bisa banget. Ya karena itu makanya kita kumpulin anak-anaknya dalam satu wadah ya ini. Dia generasi pemenang. Jadi nanti di situ kalau misalkan ada yang mau daftar, nanti kita akan masukin di WhatsApp grup Kak. Di situ akan ada informasi lebih lanjutnya buat mereka dan mereka pun nanti akan kita suruh kalian bikin kegiatan apa dan nanti akan disonding sama kita juga untuk kita bantu juga. Oke. Menarik. Kamu tadi bilang kan sempat memang dari awal itu tertarik ya dengan figurnya Pak Ganjar ya. Iya. Kalau sekarang ini udah sejauh ini kamu berjalan sempat ketemu langsung nggak? Gimana? Pernah ketemu langsung nggak? Pernah, Interaksi sering. gitu? Nah, menurut terus gimana kesan kamu sejauh ini sama Pak Ganjar? Aku ngelihat Pak Ganjar ya yang real ya, yang kamu temui, gitu, yang kamu temui. Memang dia sosok yang ramah banget sama orang. Ramah. Merakyat ya, tapi merakyatnya dalam arti dia tuh ramah banget Asik sama gitu orang. ya. Asik, ramah dan ternyata dia inget aku juga. Oh ya? Jadi waktu pas ya mungkin aku nanya di gedung arsip itu ya, itu saya kira waktu itu sempat ketemu lagi acaranya di M Block. Gitu pernah ada acara situ, terus aku datang juga ke situ, terus aku samperin, aku bilang sama Pak Ganjar, Pak saya yang kemarin nanya gitu, terus kamu yang di deklarasi kemarin Pak, kan itu belum lama tuh setelah acara yang deklarasi itu, dan ternyata dia ingat, iya jadi saya memang pengen anak-anak muda ini, saya mau melamar anak-anak muda untuk bla 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 gitu. Tapi dia juga mengingat orangnya gitu. Oke. Saya 1 tahun lebih loh mengkampanyekan Mas Ganjar di Main TV. Belum pernah ketemu sampai sekarang. Serius? Jadi makanya saya mau nanya sama kamu. Aslinya itu gimana? Aslinya ramah banget dan sabar banget. Oh gitu? Sabar. Sabarnya itu kenapa? Gimana? Karena banyak banget yang mau minta foto, yang mau salaman, tapi Pak Ganjar tetap senyum gitu. Ngeladenin gitu ya? Tetap, aku tahu pasti ini capek banget. Kelihatan banget capek banget. Cuman di situ tuh dia nggak yang menahan atau ada protokolnya yang ini enggak, tapi kayak tetap sabar banget. Oke. Kalau Pak Mahfud pernah ketemu? Pak Mahfud juga pernah ketemu. Gimana kesannya sejauh ini? Sama kayak Pak Ganjar, orangnya ramah gitu dan kelihatannya kayak kayak pendiam gitu tapi ternyata lucu. Oh gitu? Lucu juga? Oh iya, Madura itu lucu-lucu. Iya benar-benar. Santri Madura itu udah nggak karu-karuan lucunya deh pokoknya. Cuma memang orangnya kelihatannya serius banget gitu. Serius. Tapi asli lucu ya? Lucu sih, kemarin sama di acara M Block itu juga, karena waktu itu di situ emang berkumpulnya sama komedian juga. Dan Pak Mahfud bisa ngeblend ya sama komedian-komedian itu. Bisa, mereka. Jangan-jangan lucuan dia sebetulnya ya. Lebih lucu Pak Mahfud loh aslinya kalau dia serius itu ininya, ngejoknya gitu loh. Oke, sebagai closing statement nih Stella. Dari generasi kamu, Gen Z, generasi kita lah. Generasi kita. Gen Z. Kenapa nih? Idul langsung ngomong gitu. Oh, dia milenial. Ya saya milenial, kalian Gen Z. Jadi tolong yang sopan.
Menurut kalau kamu ketemu teman-teman Gen Z ngelihat ini, kemudian apa yang ingin kamu sampaikan tentang jagoan kita nih, pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Monggo silakan. Oke. Buat teman-teman anak-anak muda Gen Z ya, Gen Z. Harapannya sih di sini semoga kalian bisa mewakili teman-teman yang lain, mengeluarkan aspirasi kalian, yaitu dengan kalian datang ke TPS dan coblos, dan jangan sampai golput. Dan sekarang sosial media ini adalah tempat informasi politik. Diharapkan buat teman-teman juga bisa open minded dan lebih kritis dalam menanggapi segala berita-berita politik di luar sana gitu. Carilah sumber-sumber yang akurat dan juga kredibel. Dan pastinya memilih pemimpin yang terbaik, track record-nya bagus, pasti Ganjar Mahfud. Nomor 3. Terima kasih Stella, semoga kita punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi.